Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin ini. Semoga Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, perlu kita ingatkan alhamdulillah kita sedang berada di salah satu bulan yang istimewa, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Tuhanmu itu ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan 4 bulan tersebut yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Rajab wal Muharram wa Rajabu Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab yang terpisah antara bulan Jumadil dan juga bulan Sya'ban. Dan kita sekarang sedang berada di bulan Dzulhijjah yang mana 10 hari dari bulan ini adalah memiliki keistimewaan, yang mana barang siapa yang beramal pada 10 hari pertama bulan ini lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah daripada seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah yang kita semua tahu pahalanya sangat besar, termasuk puncak ibadah di dalam agama Islam yaitu berjihad di jalan Allah. Namun ada amalan yang dikerjakan pada waktu-waktu tersebut lebih besar pahalanya daripada berjihad di jalan Allah, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil asyarah." Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana wahai Rasulullah dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Kata beliau, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada orang yang keluar untuk berjihad dengan harta dan jiwanya. Dia membawa seluruh hartanya untuk berjihad, tidak tersisa hartanya sama sekali. Kemudian dia berjihad di jalan Allah, lalu dia meninggal, tidak pulang lagi. Barulah bisa menyaingi beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Dan pendapat yang kuat dari kalangan ulama tafsir, malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan bagi kita sekalian untuk meningkatkan amal soleh yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Kita jangan lewatkan berada di 10 hari pertama ini untuk tingkatkan amal soleh. Pertahankan amal soleh yang mungkin sudah rutin dilakukan, apakah sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, zikir-zikir yang
perintahkan yang dikerjakan setelah salat fardu maupun zikir-zikir di waktu petang maupun di waktu pagi hari atau zikir-zikir yang lain, banyak memuji Allah, berzikir, beristighfar, membaca alhamdulillah, terutama juga bertakbir. Dianjurkan sejak 1 Dzulhijjah dianjurkan untuk banyak bertakbir. Ini takbiran yang mutlak. Banyak bertakbiran dari sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tidak dibatasi jumlahnya berapa. Yang lebih bagus ya adalah yang lebih banyak. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah ketika masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka keluar ke jalanan, bahkan keluar ke pasar-pasar untuk bertakbir dan manusia pun ikut bertakbir dengan takbirnya mereka berdua. Nah, ini kita disunahkan untuk banyak berzikir terutama bertakbir. Kemudian ibadah-ibadah yang lain ya, salat sunnah, salat duha, salat witir, salat qiyamul lail ataupun salat-salat sunnah yang lainnya ataupun bersedekah, itu semua lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ditekankan lagi yaitu berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini yang ditekankan, sunnahnya sunnah yang muakkad. Jadi sangat disayangkan kalau seseorang melewatkan hari tersebut tidak berpuasa ya, tanpa uzur. Kemudian ya amalan yang lain yaitu berkurban bagi siapa yang mampu untuk berkurban pada bulan Dzulhijjah yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ataupun di hari-hari tasyrik, maka ambil kesempatan ini untuk berkurban karena ibadah kurban ya, pahalanya sangat besar. Nanti akan datang di hari kiamat, hewan yang kita kurbankan semuanya, tanduknya, bulunya tidak tersisa sama sekali, dan itu semua akan menjadi pahala bagi orang yang berkurban tersebut. Sebelum darahnya menyentuh tanah, Allah sudah terima amalan kurbannya tersebut. Ini yang bisa kita sama-sama untuk ingatkan untuk diri kami dan juga kaum muslimin semuanya untuk mengambil kesempatan di bulan Dzulhijjah atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, seperti biasanya kita akan membahas kitab yang mulia, kitab dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-42. Al-Kabiratu Asaniyatu wal Arba'un. Dosa besar yang ke-42. Masya Allah ya, kita cukup sudah banyak membahas tentang dosa-dosa besar ini. Sudah 42. Imam Az-Zahabi mengumpulkan semuanya ya, dosa besar itu ada 67. 67 dosa besar. Itu kebalik ya, 76 ya. Nah, 76 kebalik, bukan 67. Tapi 76 dosa besar. Kita sudah sampai pada 42 dosa besar. Ya, sudah separuh kita membahas tentang dosa-dosa besar. Baik, dosa besar yang ke-42 ini yaitu nusuzul mar'ah, yaitu nusuznya seorang wanita atau seorang istri. Ini dosa besar. Terutama kita tujukan kepada para istri, para wanita, bahwa perbuatan ini merupakan dosa besar. Sehingga seorang wanita, seorang istri harus selalu hati-hati. Jangan sampai dia menyepelekan dosa ini, yaitu dosa nusuz. Dosa nusuz yaitu nusuz maknanya adalah tinggi, atau kalau diistilahkan dalam arti bahasa, nusuz itu berdiri. Karena dia berdiri lebih tinggi daripada yang duduk atau yang tidur. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lakum tafassahu fatawassahu, atau wa idza qila lakum fatawassahu, atau wa idza qila lakum fansuzu, wa idza qila lakum insuzu fansuzu, apabila dikatakan kepadamu insuzu fansuzu, yaitu berdirilah maka berdiri. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah maka berlapang-lapanglah. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah maka berdirilah. Nah, ini artinya berdiri dari sisi bahasa. Karena makna nusuz itu adalah tinggi. Maksudnya seorang wanita merasa tinggi di atas suaminya,
merasa tinggi di hadapan suaminya. Apakah dia meninggikan suaranya, dia merasa dirinya lebih tinggi statusnya, merasa dirinya lebih mulia daripada suaminya. Nah, ini semua adalah perbuatan nusuz yang merupakan dosa besar. Ya. Dan dosa nusuz ini, ya, seorang istri yang membangkang kepada suaminya, maka harus dinasihati oleh sang suami ketika mendapati istrinya ini berbuat nusuz. Kemudian kalau dinasihati lalu tidak mau atau tidak tobat dari perbuatannya tersebut, maka seorang suami bisa mengambil langkah yang kedua, yaitu menghajar, yaitu memboikot istri tersebut sampai istri ini bisa berubah. Tapi kalau tidak berubah juga, maka seorang suami boleh memukul, ya, istri tersebut dengan pukulan yang ditentukan oleh syariat, tidak berlebihan atau pukulan yang bukan untuk menyakiti atau melukai, tapi untuk pengajaran. Memukul untuk mengajar, bukan menghajar. Memukul untuk mengajar, bukan menghajar. Kalau memukul untuk menghajar, itu kan ini udah untuk menghajar, berarti untuk melukai atau untuk meluapkan emosi, itu menghajar. Tapi pukulan untuk mengajar supaya si istri tersebut bisa berubah. Tapi di sini Imam Az-Zahabi membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka, maka nasihati mereka. Kemudian wahjuruhunna, dan hajarlah, boikotlah mereka dari tempat tidur mereka. Fil madaji'. Wadribuhunna, kemudian pukullah mereka. Fa in ata'nakum, apabila mereka sudah mentaatimu, sudah tobat, sudah berubah, fala tabqu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari jangan cari-cari cara untuk menyakiti mereka. Jangan cari-cari alasan untuk memukul atau untuk menyakiti mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Dalam ayat ini Allah memberikan anjuran atau memberikan syariat bagi umat Islam ketika mereka mendapati pasangannya, istrinya ternyata membangkang, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, nasihati mereka dan menasihati dengan cara yang lebih baik. Ya, ketika memberi nasihat, berilah nasihat dengan cara yang lebih baik, bukan sedang dalam emosi, bukan dalam suasana yang panas, tapi cari suasana yang tenang ketika istri juga sudah tenang, ketika cuma berdua saja, apakah di tempat tidur atau di tempat-tempat yang mungkin tidak ada orang di sana, tidak ada anak-anak, tidak di depan umum, maka nasihati istri dengan baik. Tujuannya agar istri ini mau berubah. Kita pengen istrinya berubah, istri ini menjadi orang baik. Jadi nasihatnya itu bukan tujuannya untuk meluapkan emosi, meluapkan semua unek-unek yang ada dalam hatinya, diluapkan semua. Bukan cuma itu tujuannya, tapi kita ingin istri ini menjadi baik. Maka nasihati dengan cara yang terbaik. Kemudian kalau dinasihati ternyata tidak berubah juga, masih suka membangkang, masih suka tidak izin sama suaminya, masih suka melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini suami mengambil langkah yaitu menghajar, yaitu memboikot dari tempat tidur, tidak tidur bersama istrinya tersebut. Nah, ini juga termasuk cara agar istri ini bisa berubah. Karena seorang wanita solehah,
ketika suami tidak tidur bersama dia, dia akan merasakan sesuatu yang hilang. Dia akan merasakan sesuatu yang kurang ketika suaminya tidak tidur bersama dia. Maka perlu diluruskan, seandainya ada suami istri yang ternyata setiap malam kok tidurnya terpisah terus, tidurnya tidak satu ranjang. Nah, ini kurang tepat. Ini ada yang perlu diluruskan. Harusnya suami istri itu setiap malam tidurnya satu ranjang, kecuali ada sesuatu yang mengharuskan mereka harus terpisah. Apakah anaknya masih kecil, harus mengasuh anak dan seterusnya, sehingga sulit untuk tidur berdua di satu ranjang. Tapi kalau eh, tidak ada penghalang, tidak ada gendala, tapi kok tidurnya pisah-pisah, nah ini perlu dipertanyakan, ya, hubungan rumah tangganya ini. Jangan-jangan hanya ya sebatas status saja suami istri ini, tapi perasaannya sudah tidak ada. Maka perlu dibangun kembali, yaitu setiap malam diusahakan tidurnya itu bersama. Dan memang kenyataannya banyak ya pasangan yang inginnya tidur terpisah. Suami sendiri di kamar sendiri, bahkan istri di kamar kamar sendiri. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi usahakan bersama. Karena pisah ranjang itu menjadi alternatif untuk hukuman. Jadi kata Allah SWT di sini, kalau dinasihati tapi tidak berubah, maka pisahlah ranjang, jangan tidur bersama mereka. Berarti itu dijadikan hukuman. Ini kok setiap malam tidurnya terpisah. Berarti kan dia sedang menjalankan hukuman terus setiap malam. Sehingga tidak tepat kalau suami istri tidurnya terpisah. Baik, pisah ranjang ya tiap malam, bahkan tidak hanya pisah ranjang, tidak mau berbicara dengan istri tersebut. Hajar itu maknanya juga selain pisah ranjang, tidak berbicara dengan istri tersebut. Di dalam rumah diam-diam, tidak mau berbicara dengan istri tersebut, tidak salam, dia salam pun tidak menjawab salam. Ini namanya hajar, untuk menunjukkan bahwa suami sedang marah atau tidak suka dengan istri tersebut, tidak suka dari sesuatu atau perilakunya istri tersebut. Ketika dia dihajar, dan hajar ini tentunya ada batasannya ya. Batasan hajar itu adalah sampai istri ini berubah. Kalau istri ternyata sudah berubah, sudah minta maaf kepada suaminya, maka jangan dihajar, sudah selesai. Dia hajar satu hari atau 2 malam, 3 malam, ternyata juga sudah berubah, maka kembali tidak menghajar lagi. Dan maksimalnya kata para ulama yaitu 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan kok tidak berubah, berarti ya memang dia tidak bisa dengan cara seperti itu, harus dengan cara yang lain. Ini maksimal itu menghajar 4 bulan. Rasulullah SAW pernah menghajar istrinya selama 1 bulan penuh. Nah, ini para ulama membolehkan selama 4 bulan menghajar, tidak ajak bicara, tidak tidur bersama, bahkan tidak menggauli, ya, tidak menggauli istrinya tersebut, ya, batasnya selama 4 bulan. Baik. Tapi ternyata istrinya tidak berubah, maka langkah berikutnya wadribuhunna, pukullah mereka. Pukul di sini ya, pukulan yang ringan. Karena namanya pukulan itu ada apa namanya? Ada jenis-jenisnya. Pukulan itu ada jenisnya. Ada pukulan yang ringan, ada pukulan yang sedang, ada pukulan yang berat. Dan mengenai pukulan ini ada aturannya. Yang pertama dilihat dari jenisnya. Yang kedua dilihat dari cara memukulnya. Yang ketiga, yang kedua, area tempat di mana kita boleh memukul. Yang ketiga, berapa jumlah pukulan yang dibolehkan. Yang keempat, alat yang digunakan untuk memukul. Nah, ini harus diperhatikan karena semua ini diatur di dalam syariat. Yang pertama tadi jenis pukulan, yaitu pukulan yang ringan.
Pukulan yang ringan itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai, pukulan yang tidak menimbulkan bekas, pukulan yang tidak sampai melukai, tidak sampai membekas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo wa la dirar. Tidak boleh seorang itu uh, membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Kalau pukulan yang sampai menimbulkan bekas, sampai melukai, ini tentunya akan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala juga mengatakan, ya, bahwa jika seorang suami terpaksa memukul istri, ya, hendaknya ia memukul dengan pukulan yang ringan sehingga tidak membuat si istri menjauh ataupun dendam kepada suaminya dalam Fathul Bari. Pukulan yang ringan, tidak melukai, tidak membuat istri itu dendam atau trauma dengan suami tersebut. Karena seorang wanita ketika suaminya pukul kemudian sampai menimbulkan bekas, itu akan selalu dia kenang, selalu dia ingat terus, dan itu membuat dia trauma dan sembuhnya itu sangat lama. Wanita kalau sudah trauma dengan suaminya, maka untuk memulihkan kembali butuh waktu yang sangat lama. Bahkan kadang sulit untuk disembuhkan kalau sudah trauma dengan suaminya tersebut. Sehingga pukulan tidak boleh pukulan yang berat, tidak boleh pukulan yang keras. Kemudian yang kedua, area yang dibolehkan untuk memukul, yaitu kata Rasulullah SAW tidak boleh memukul di bagian wajah ataupun kepala. Kata beliau, idza daraba ahadukum falyattaqil wajh. Apabila salah seorang di antara kalian ingin memukul, maksudnya memukul istrinya, maka menjauhilah dari wajah atau kepala. Tidak memukul di bagian wajah atau di bagian kepala. Ini yang tidak diperbolehkan. Sedangkan yang lain maka dibolehkan, ya, pukul di bagian kaki, pukul di bagian tangan, pukul di bagian tubuh, anggota tubuh yang lain, asalkan tidak menimbulkan bekas ataupun luka. Kemudian berapa jumlah pukulan, ya, yang dibolehkan, yaitu tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Jadi kalau harus terpaksa memukul istri, tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Kata Rasulullah SAW, la yujladu fawqa asra jaldat illa fi haddi min hududillahi ta'ala. Tidak boleh seorang itu memukul ataupun mencambuk di atas 10 kali cambukan kecuali dalam masalah had atau dalam masalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang melakukan sebuah dosa yang mengharuskan dia dicambuk, yang itu menjadi aturan dari Allah, maka tidak masalah lebih dari 10 kali. Misalkan orang yang berzina dan dia belum menikah, boleh dicambuk selama sebanyak 100 kali cambukan. Nah, kalau selain daripada itu, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh lebih dari 10 kali. Dan kata para ulama, yang 10 kali itu pun tidak boleh di satu tempat. Pukulan yang 10 kali itu harus berpindah-pindah. Ya, kadang pukul di tangan, pukulan kedua pukul di kaki, pukulan ketiga pukulan di anggota yang lain. Jangan di satu tempat, karena kalau di satu tempat bisa menimbulkan bekas ataupun bisa merusak saraf dan yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya, alat untuk digunakan memukul. Tidak boleh menggunakan benda tajam atau benda yang melukai ataupun benda yang sangat keras, benda-benda tumpul yang sangat keras, ya, dilempar dengan batu misalkan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh melempar dengan batu. Bolehnya dilempar pakai bunga. Tapi kalau bunganya tajam, hati-hati. Ya, boleh. Ini cuma bercanda, ya, bukan berarti harus pakai bunga, ya. Nah, tidak boleh melempar pakai batu atau memukul dengan benda yang sangat keras, ya. Kayu-kayu yang sangat keras, kayu balok misalnya, jangan. Ataupun besi, kayu yang sangat keras. Tapi gunakan pukulan yang atau benda-benda yang tidak terlalu menyakitkan. Mungkin ranting kering
ya, yang kecil, kemudian tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Sebagian menyarankan seperti ujung kain, ya, ujung kain, pukulan pakai ujung kain, apakah ujung handuk, ujung sarung, ini tidak terlalu keras. Baik. Kemudian tidak boleh memukul tatkala sedang emosi. Jadi tadi kita diterangkan memukul istri, menghajar istri, menasehati istri, itu semua tujuannya agar istri menjadi baik, agar dia bisa bertobat, bisa berubah. Nah, ketika orang sedang emosi, kalau dia memukul istrinya, ini sangat berbahaya. Bisa itu untuk meluapkan emosinya, bisa saja dia melampaui batas. Dan ketika sedang marah, setan apalagi menunggangi orang tersebut, itu sangat berbahaya. Bisa dia naik hitam, kemudian dia lupa atau dia tidak sadarkan diri, dia pukul membabi buta, ini bisa melukai istri tersebut. Jadi dalam kondisi yang sudah tenang, kalau masih emosi, ambil air wudhu dulu, ya. Berwudhu dulu, minum kopi dulu, kemudian baru panggil ke sini, sini dulu. Saya mau kasih pelajaran sedikit. Nah, baru ambil kayu kecil atau apa, pukul. Ya, dan ketika emosi langsung ambil kayu, ini bahaya. Jadi dalam kondisi yang tenang. Sebab ini diantara aturan-aturan Islam terkait kalau terpaksa memukul istri. Dan perlu digarisbawahi, memukul istri itu alternatif yang paling terakhir. Kalau seandainya ada cara lain, maka gunakan cara lain. Jangan pukulan. Karena kalau istri itu trauma, itu sangat berbahaya. Bisa dia hilang perasaannya kepada suaminya, tidak rasa cinta lagi kepada suaminya selama-lamanya. Ketika hidup berumah tangga itu hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban saja. Perasaan dia sudah hilang dari suami itu karena trauma dengan pukulan suami semacam itu. Baik, ini perlu diwaspadai. Apabila terlanjur melakukan hal seperti ini, mungkin pernah memukul istrinya atau di bagian wajahnya, maka kita minta maaf. Minta keridhaan istri, terus memberikan hadiah, terus memanjakan istri, semoga istri ini bisa memaafkan dan bisa tidak trauma dengan apa yang sudah dilakukan. Baik, ini dalil yang pertama tentang bagaimana tahapan di dalam menasehati istri yang nusuz. Baik, dalil berikutnya yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbanu 'alaiha la'anat al-malaikatu hatta tusbih." Muttafaqun alaih. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, mengajak istrinya ke tempat tidur, ini maksudnya adalah untuk berhubungan biologis. Falam ta'ti, tapi istrinya tidak mau menghiraukan atau tidak mau memenuhi panggilan suami tersebut. Faba taqulman, dan dalam di malam itu suami sangat murka atau marah dengan istri tersebut, maka malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Dan kalau laknat dari malaikat, yaitu malaikat mendoakan laknat, ya, semoga Allah memurkai orang tersebut atau semoga terkena musibah, semoga terkena laknat, ini berbahaya. Ini yang mendoakan adalah malaikat. Maka hati-hati seorang istri apabila suaminya sudah mengajaknya ke tempat tidur, yakni mengajaknya untuk berhubungan biologis, maka apapun dia usahakan untuk memenuhi panggilan suami tersebut. Tidak ada alasan untuk menolak kecuali memang betul-betul ada udzur syar'i. Kalau ada udzur yang tidak bisa istri ini melayani suaminya, maka dia minta maaf dan dia berkata dengan jujur apa alasannya dia tidak mau berhubungan biologis tersebut. Apakah mungkin dia sakit atau dan seterusnya, maka harus dia katakan, jelaskan dengan sebenarnya agar suaminya tidak murka kepadanya.
Wa fi lafdhin fi sahihain, dalam lafaz yang lain, idza batat al-mar'atu hajaratun firashi zawjiha la'anat al malaikah. Apabila seorang wanita dia menghajar istrinya ini, memboikot suaminya, maka malaikat akan melaknati istri tersebut. Jadi ini kebalikannya. Kalau ayat di atas memerintahkan suami untuk memboikot sang istri. Namun dalam hadis ini ada istri yang sengaja memboikot suaminya. Istri yang tidak mau tidur bersama suaminya. Suaminya sudah ajak tidur bersama, tapi istrinya tidak mau diajak tidur bersama. Maka akan dilaknat oleh malaikat. Dan ini sangat berbahaya, dosa besar. Wa fi lafdin qala, dalam lafaz yang lain, walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaiha illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjaha. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah bersumpah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki, seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istrinya enggan, tidak mau melayaninya, maka yang ada di langit itu murka kepadanya sampai suaminya itu ridho kepada istrinya tersebut. Ini harus diperhatikan bagi para istri, ketika suaminya sudah mengajaknya untuk berhubungan, untuk berhubungan biologis, maka sebisa mungkin harus ditunaikan. Karena itu sangat berbahaya kalau seandainya tidak ditunaikan. Karena suami ketika sudah muncak syahwatnya, kemudian ingin disalurkan, dan dia memiliki tempat yang halal untuk dia salurkan, tapi ternyata istri ini tidak mau untuk disalurkan syahwat suami tersebut, ini sangat berbahaya. Dan bagi seorang suami, dia akan memiliki pemikiran tertentu. Dia akan menganggap istrinya ada apa, kenapa dia tidak mau diajak untuk berhubungan. Nah, jangan-jangan gitu ya. Nah, ini menimbulkan kecurigaan pada suami tersebut. Kenapa istrinya tidak mau melayani dia? Bahkan bisa menimbulkan rasa cemburu yang luar biasa, dan kita bisa melihat berita-berita memberitakan betapa banyak kasus-kasus, ya, naudzubillahi min dzalik, kasus-kasus pembunuhan antara suami istri, pemicunya gara-gara tidak mau diajak berhubungan. Ini berbahaya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidan illa bi idnihi wa la ta'dan fi baitihi illa bi idnihi. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang wanita dia berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah. Suaminya syahid, suaminya ada di rumah, suaminya tidak sedang musafir. Illa biidnihi, kecuali dengan izin suami tersebut. Ini puasa-puasa sunnah seorang wanita. Kalau pengen beribadah saja, pengen berpuasa saja, dia harus minta izin kepada suaminya. Karena dikhawatirkan suaminya ingin untuk menyalurkan syahwatnya, ternyata istrinya puasa, ini suaminya bisa tertahan tidak menyalurkan syahwatnya. Sehingga seorang istri untuk mau berpuasa saja, dia perlu minta izin kepada suaminya. Termasuk untuk mengganti puasa Ramadan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk ketika istri ingin mengqadha puasa Ramadan, itu pun harus minta izin kepada suami. Kalau suaminya tidak membolehkan, maka seorang istri tidak boleh berpuasa qadha. Kecuali kalau memang jumlah puasa qadha-nya itu, atau jumlah puasa yang dia tinggalkan itu sejumlah hari yang akan masuk Ramadan berikutnya. Misalkan dia punya hutang puasa 10 hari. Kemudian 10 hari lagi akan masuk Ramadan berikutnya. Maka di sini dia tidak perlu minta izin. Suaminya mau marah atau enggak, saya masih punya qadha puasa.
saya wajib untuk menjalankan puasa ini. Karena kalau tidak diqadha dia akan berdosa kalau masuk Ramadan yang berikutnya. Dan dalam masalah seperti ini kewajibannya Allah lebih didahulukan daripada kewajibannya manusia. Ini kalau memang uh, momennya adalah tinggal beberapa hari lagi sesuai dengan jumlah hutang puasanya. Tapi kalau waktunya itu masih luas, waktunya masih panjang, maka dia harus izin kepada suaminya untuk berpuasa. Misalkan eh, masih 2 bulan akan masuk Ramadan berikutnya, kemudian dia masih punya hutang 10 hari, maka dia boleh atau dia masih boleh, dia harus minta izin dulu kepada suaminya untuk mengqadha puasa tersebut. Baik. Wala ta'zan fi baitihi illa biiznihi. Dan seorang istri tidak boleh memasukkan siapapun di dalam rumahnya kecuali seizin suaminya. Ini sifatnya umum. Apakah orang tua istri, apakah keluarga istri, kakak dan adiknya, bahkan wanita-wanita, mungkin ada sebagian wanita yang suami ini tidak mau wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Maka seorang istri tidak boleh memasukkan wanita tersebut ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Apalagi ya, laki-laki asing yang bukan mahram, maka di sini harus seizin suami. Artinya seorang wanita, seorang istri, ketika ada orang asing yang akan masuk ke dalam rumah, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Misalkan suaminya sedang kerja, kemudian kondisi darurat, eh, harus ada yang dibetulkan, apakah tukang bangunan, apakah tukang listrik, atau tukang pengantar paket, kalau memang harus sampai masuk ke dalam rumah. Maksudnya paket yang sekaligus, ya. Misalkan pengantar LPG yang harus dipasang juga oleh si pengantar tersebut. Nah, kalau seperti ini semuanya, seorang istri wajib izin kepada suaminya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amuru ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata ay an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku perintahkan salah seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan kepada seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa besar hak seorang suami atas istrinya. Yang mana seandainya kalau boleh seorang itu sujud kepada manusia, maka yang lebih layak untuk disujudi, untuk seorang itu sujud kepadanya adalah seorang istri kepada suaminya. Rasulullah tidak mengatakan seorang anak sujud kepada orang tuanya. Beliau juga tidak mengatakan seorang anak sujud kepada ibunya, tidak. Tapi beliau katakan seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, yang aku perintahkan adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Karena menunjukkan betapa besar hak suami itu kepada istrinya tersebut. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang istri, sehingga tidak bermudah-mudahan dia itu membangkang kepada suaminya. Ya, tidak bermudah-mudahan dia melawan, tidak meninggikan suara kepada suaminya. Dia selalu bersyukur mendapatkan suami tersebut. Tidak melihat sisi-sisi yang tidak baik dari suaminya, tapi dia melihat sisi yang baiknya, yaitu dia memiliki seorang suami tersebut. Sehingga kata para ulama, kewajiban istri berbakti adalah kepada suaminya setelah seorang wanita itu menikah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa para ulama sepakat ketika seorang wanita sudah menikah, maka baktinya itu kepada suaminya, tidak kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya sifatnya hanyalah mustahab, hanya sunnah. Ya. Kalau dia berbakti kepada orang tuanya, ya, itu tidak sebesar dia berbakti kepada suaminya. Baik, karena di sini syariat sangat melihat bahwa keharmonisan hubungan rumah tangga itu terletak pada baktinya seorang istri kepada suaminya.
Karena untuk menunjang keberhasilan rumah tangga itu harus adanya ketaatan, adanya bakti dari istri kepada suaminya. Kalau tidak berbakti kepada suaminya, kalau istri tidak taat kepada suaminya, ini mengkhawatirkan bisa menyebabkan kerusakan di dalam rumah tangga. Bagaimana dalam bernegara kita bisa lihat kalau negara itu bisa berjalan kalau rakyatnya mentaati pemimpinnya. Tapi kalau rakyatnya tidak mentaati pemimpinnya, itu bisa menyebabkan negara ini hancur, negara ini pemimpinnya bisa digulingkan dan seterusnya, yang akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Begitupun dalam kepemimpinannya yang skala kecil, yaitu seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu adalah pemimpin bagi wanita, bagi istrinya. Kalau tidak ditaati, tidak berbakti kepada suami tersebut, ini bisa menimbulkan kerusakan di dalam rumah tangga tersebut. Faqala ammatu ibnul muhsin, ibnul muhsan, wa dzakar wa dzakarat zawjaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Berkata bibinya Ibnu Muhsan ketika dia menceritakan kepada Rasulullah kalau dia itu sudah memiliki suami. Rasulullah pernah bertanya kepada bibinya Ibnu Muhsan, ya, apakah engkau memiliki suami? Kata bibi ini, betul wahai Rasulullah, aku telah memiliki suami. Maka beliau bersabda, unduri aina anti minhu. Perhatikan di mana posisimu di hadapan suamimu. Fa innahu huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga bagimu atau sebaliknya suamimu itu bisa menyebabkan engkau masuk neraka. Maksudnya kalau lihat perhatikan, kalau suamimu ridho kepadamu menyebabkan engkau masuk surga. Dan lihatlah, kalau seandainya suamimu murka, tidak suka kepadamu, maka hati-hati bisa menyebabkan engkau masuk neraka. Sebagai seorang istri, dia harus memperhatikan apakah suaminya sedang suka sama dia atau tidak. Suaminya ridho sama dia atau suaminya sedang benci atau murka sama dia. Karena kalau seorang suami ridho sama istri tersebut lalu dia meninggal dunia, jaminannya surga. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, kalau seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya tidak ridho dengan wanita tersebut, suaminya murka kepada wanita ini, maka hati-hati, ya bisa menyebabkan wanita ini masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa an Abdullah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yandurullaha ila imra'atin la tashkuri li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dari Abdullah bin Amr berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita, seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia sangat butuh kepada suaminya. Inilah kebanyakan wanita sekarang ini. Kebanyakan para istri sekarang ini padahal mereka itu tidak bisa lepas dari suaminya. Suaminya yang 100% menafkahinya. Suaminya yang bekerja untuk wanita tersebut, tapi dia di belakang suaminya menjelek-jelekkan suaminya. Di belakang suaminya dia durhaka kepada suaminya. Dia membangkang kepada suaminya padahal dia tidak bisa lepas dari suaminya. Atau ibaratnya yang penting statusnya dia sebagai istri, dia pengen dari suaminya itu hanya uangnya saja. Yang dia harapkan dari suaminya hanya uang saja. Sedangkan yang lainnya dia tidak peduli. Ini hati-hati. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak para istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Dan itulah yang menyebabkan mereka dijerumuskan ke dalam api neraka. Rasulullah SAW kebiasaan beliau telah berkhutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau turun dari mimbar lalu beliau datang ke safnya para wanita. Kemudian beliau berkata, wahai para wanita, ya, perbanyaklah istighfar,
Ya, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah membaca istighfar, perbanyak sedekah. Sesungguhnya aku melihat kalian tuh paling banyak penghuni neraka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami ini paling banyak penghuni neraka? Kata beliau, tukfirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian itu sering melaknat, suka mencela, suka mencaci maki, suka menggibah, lisannya tidak bisa dijaga, suka melaknat. Wa takfurnal ashir. Kalian itu kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Suami sudah bekerja keras, sudah banting tulang untuk menafkahi dia, tapi dia khusus, dia membangkang, dia melawan, bahkan dia tidak taat kepada suaminya. Ini menyebabkan kebanyakan wanita dimasukkan dalam api neraka. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Lanjutkan hadis berikutnya. Wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kharajat min baiti zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji' au tatub. Barang siapa dari seorang istri yang keluar dari rumah suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali ke rumah suaminya atau sampai dia bertobat. Baik, ini juga ancaman bagi seorang istri yang nusuz, yaitu yang keluar rumah suaminya tanpa izin. Maka akan dilaknat oleh malaikat tersebut sampai dia kembali atau sampai dia bertobat. Sehingga seorang istri tidak bermudah-mudahan untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dia telah minta izin kepada suaminya. Dan seorang wanita, seorang istri harus betul-betul memperhatikan tentang dosa besar ini, karena inilah yang menyebabkan kebanyakan wanita dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ini kadangkala disepelekan oleh kebanyakan para istri yang merasa biasa-biasa saja. Dan bagi seorang suami ketika mendapati istrinya sedang nusus, ya, membangkang kepadanya, tentunya dia juga bersabar, tidak langsung emosi, tapi dia harus memenuhi tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia menasihati dengan baik, menasihati dengan penuh kesabaran, kemudian baru dia menghajarnya, lalu baru boleh dia memukulnya, itu pun untuk memberikan pelajaran. Dan seorang suami juga tentunya dia bermuhasabah, karena pembangkangan seorang istri kepada dirinya tentu tidak terlepas dari perbuatan suami itu juga. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh suami itu bisa menyebabkan pembangkangan dari seorang istri tersebut. Sehingga seorang suami juga bermuhasabah diri, menasihati istrinya, kemudian dirinya juga bermuhasabah. Jangan sampai sebabnya pembangkangan istri itu karena dari dirinya juga, bukan bukan akhlak istrinya yang buruk, tapi juga karena hasil dari perbuatan dia juga membuat istrinya sehingga membangkang kepada suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki rumah tangga setiap kita, rumah tangga kaum muslimin, memperbaiki para wanita-wanita muslimah, dan juga memperbaiki para suami, sehingga Allah menjaga mereka di dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, sehingga memberikan kita semua keistiqomahan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas, kami persilakan. Oke, silakan. Berkaitan dengan kurban, ya. Lebih baik mana, dipotong sendiri atau dititipkan ke panitia? Kalau yang lebih afdol dan jika memang memungkinkan adalah dipotong sendiri, ya, kalau memang itu memungkinkan dan itu mudah, yaitu kita beli kambing, beli hewan dari kita beli hewan, kemudian kita potong, bagiannya mungkin kita makan, sebagian besarnya kita infakkan, yaitu kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita yang betul-betul menyembelih hewan tersebut. Dan ketika kita meniatkan untuk menyembelih, yaitu dari diri kita sendiri, kita mempersembahkan, ya, hewan ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dagingnya kita bagikan. Tentu rasanya itu beda dengan kita menitipkan kepada panitia. Tapi kalau hal itu tidak memungkinkan atau dilihat dari segi maslahatnya itu lebih lebih baik di panitia, maka boleh kita titipkan kepada panitia. Paling tidak kita ikut menyaksikan. Misalkan kalau kita potong sendiri, kita juga mungkin bingung, ya. Kita bingung mau dibagikan kemana. Mungkin kita tidak tahu data
fakir miskin yang ada di sekeliling kita, kita bingung membagikannya. Ya, kalau panitia mungkin dia punya datanya, dia tahu akan dibagikan ke mana saja yang memang betul-betul membutuhkan daging tersebut. Maka sebaiknya kita titipkan kepada panitia. Namun tadi kalau bisa kita ikut menyaksikan atau kita juga yang menyembelih di lokasi. Ya, walaupun kambingnya yang mengurus panitia, tapi kita yang menyembelih sendiri. Itu juga lebih baik. Ya, kalau memang bisa. Kalau tidak bisa jangan coba-coba ya. Hewannya misalkan sapi, dia selama ini nggak pernah megang pisau. Begitu pegang udah gemetar duluan. Ini kasihan hewannya. Kasihan hewannya kalau tidak bisa ya serahkan kepada panitia atau kepada ahlinya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.